Halo guys. Kembali lagi bersama gua T7J. Nah, kali ini sesuai judul gua bakal recap film kelanjutan dari Train to Busan, yaitu Peninsula. Tapi buat kalian yang belum nonton film Train to Busan, nggak usah takut ya, soalnya di film Peninsula ini nggak ada hubungan sama sekali dengan yang di film sebelumnya. Karena karakter di Peninsula semuanya berbeda dari film di Train to Busan. Dikarenakan timeline di film ini sendiri sudah lewat 4 tahun sejak di film Train to Busan. Di IMDb sendiri, Peninsula mendapatkan rating 5,5 dari 10. Nah, sekarang ayo kita segera masuk ke filmnya. Dibuka dengan mobil yang berjalan, berisikan seorang kapten tentara laut bernama Jung Seo, yang membawa kakak ceweknya, anaknya, dan kakak iparnya yang bernama Chul Min. Di jalan, ada seorang yang meminta tolong untuk membawa anak dan istrinya karena mobilnya rusak. Tapi si tentara itu tidak mau membantu mereka. Lalu berpindah dengan sebuah berita yang berisikan singkat cerita tentang virus yang terjadi di seluruh Korea Selatan. Dikatakan juga pemerintah Korea kehilangan kontrol terhadap negaranya hanya dalam 1 hari saja. Cerita berpindah ke pengungsi yang selamat dari wabah sedang masuk menuju kapal besar, termasuk keluarga si Jung Seo. Di kapal diceritakan kalau tujuan berpindah ke Hong Kong. Diperlihatkan juga ternyata di dalam ruangan itu ada seorang yang bertingkah aneh. Ya, kita tahu apa yang akan terjadi. Lalu orang yang bertingkah aneh itu akhirnya berubah menjadi zombie. Berpindah ke Jung Seok yang sedang bertanya kepada kapten kapal mengenai perpindahan destinasi tapi tidak diberi jawaban oleh kapten kapal tersebut. Di saat masih berdiskusi, awak kapal tersebut menyampaikan informasi kalau ada yang terinfeksi di kabin bawah. Jung Seok yang mendengar itu segera ke sana karena disitulah tempat kakak dan keponakannya berada. Sayangnya saat Jung Seok ke sana, ia sudah telat karena keponakannya sudah berubah menjadi zombie. Kakaknya dipaksa pergi oleh Jung Seok, tapi ia tidak mau meninggalkan anaknya dan menjadikannya ikut dimakan zombie. Chul Min yang melihat istri dan anaknya diterkam zombie begitu saja ingin ikut masuk ke dalam ruangan, tapi dihalangi oleh Jung Seok. Dikarenakan kejadian itu, negara tetangga menolak untuk memberikan tempat dan pertolongan bagi pengungsi Korea. Diceritakan juga kalau kejadian tersebut sudah berlalu selama 4 tahun yang lalu. Lalu film pun dimulai. 4 tahun sesudah kejadian tersebut di Hong Kong, diceritakan juga beberapa mafia teri mendatangi tempat seorang yang ternyata adalah Jung Seok yang sudah gondrong. Jung Seok disuruh untuk mendatangi bos mereka. Ternyata di sana juga sudah ada Chusan. Jadi si bos mafia ini meminta Jung Seok dan kawan-kawannya buat masuk kembali ke Korea untuk mengambil uang si bos mafia itu yang berjumlah 20 juta dolar. Dan jika mereka berhasil membawanya, mereka akan mendapatkan hasil setengahnya. Jadi si Jung Seok dan kawan-kawan kan ada 4 orang, jadi seorang bisa dapat 2,5 juta dolar. Awalnya Jung Seok menolak misi itu, tapi karena dihasut oleh Chusan, akhirnya ia mau ikut. Chusan juga berkata kalau seharusnya Jung Seok tidak menahannya untuk mati bersama keluarganya. Dilihat dari sini, Chusan sangat membenci Jung Seok karena peristiwa tersebut. Diceritakan juga kalau orang yang di sana juga membenci orang Korea karena masalah zombie dan infeksi tersebut. Di kapal menuju Korea, ada 4 orang, termasuk Chusan dan Jung Seok. 2 orangnya lagi kita nggak dikasih tahu namanya, jadi kita kasih nama Bu Iem dan Bang Bang aja, oke? Si tangan kanan bos mafia itu memberikan alat komunikasi untuk 2 orang di sana agar dapat memanggil mereka kembali ke pelabuhan saat sudah mendapatkan uangnya. Lalu misi mengambil uang pun dimulai. Di pelabuhan, si Bang Bang juga nemuin mobil yang masih bisa berjalan. Lalu mereka pun berangkat mencari truk berisi uang tersebut. Di jalan, si Bu Yim ngelihat sebuah truk yang dikira adalah targetnya.
Abis itu si Jung Seok ngecek plat nomornya yang ternyata bukanlah target truknya. Mereka pun kembali mencari. Lalu setelah beberapa waktu mereka melihat lagi sebuah truk. Nah, kali ini mereka menemuin truk yang tepat. Nah, truk itu dibuka dan isinya bener ada banyak uang. Nah, tanpa disadari mereka juga diawasi sama seseorang dari mobil. Nah, saat ingin membawa truk tersebut, ternyata sopir tersebut udah berubah jadi zombie dan hampir mau ngegigit si Chusan. Untungnya si Chusan selamat. Nah, dikarenakan dia mencet klakson itu, banyak zombie jadi bermunculan. Untungnya mereka berhasil kabur dengan membawa truk yang berisi uangnya. Di saat mereka sudah senang, ada seorang yang menembakkan suar atau mungkin kita lebih kenal dengan nama flare gun. Dikarenakan flare gun itu buat mobil sama truk yang mereka pakai jadi terang. Nah, jadi mereka juga tabrakan gara-gara ada banyak zombie yang buat Jung Seok terlempar dari truk. Herannya masih bisa hidup. Tapi sayangnya Bu Iem harus mati karena tertabrak oleh truk. Nah, si Bambang juga jadi santapan zombie di sana. Sedangkan si Chusan itu terjebak di truk. Jadi dia masuk ke truk isi uang itu. Tersisa Jung Seok yang hampir terkepung zombie. Tapi berhasil diselamatkan oleh orang yang mengawasinya tadi. Nah, ternyata orang yang mengawasinya tadi itu masih anak-anak. Ada seorang yang bernama Jun-i dan seorang anak kecil perempuan yang imut bernama Eugene. Nah, di sini Jun-i walaupun belum dewasa tapi nyetirnya udah sepantaran Dominic Toretto, men. Nggak percaya? Nih gue kasih cuplikan nih. Karena nyetirnya yang terlalu pro, sampai buat Jung Seok pingsan. Nah, habis itu mereka masuk ke dalam terowongan. Di sana ada banyak zombie, tapi mereka mempunyai cara, yaitu dengan memancing zombie tersebut dengan mobil remote control yang berisik dan sangat terang, sehingga membuat jalan di terowongan tersebut jadi kosong dan bisa dilewatin. Nah, kembali ke Chusan yang ada di dalam truk. Saat si Chusan udah kekepung, nah ada mobil yang terang dan sama berisik lewat, sehingga mancing para zombie lagi. Nah, habis itu ada beberapa mobil lagi yang datengin truk itu. Diketahuin juga ternyata mereka adalah dalang yang menembakin flare gun tadi. Nah, ternyata di dalam truk tersebut itu si Bambang masih hidup. Nah, habis itu keluar seorang dari mobil yang bernama Huang. Dengan gak segan-segan ia mengebunuh si Bambang yang masih belum sepenuhnya berubah jadi zombie. Nah, organisasi tersebut bernama Unit 631. Dari sini kita tahu ya kalau orang-orang yang tinggal di Korea itu sudah bertindak lebih pintar buat ngelawan para zombie. Tapi itu juga buat mereka jadi lebih barbar sama lebih gila dalam menjalani hidup. Cerita berpindah ke Jun-i dan Eugene yang membawa Jung Seok ke tempat mereka. Di sana ada seorang kakek yang seperti mantan militer gitu yang selalu ngomong tentang temennya yang seorang militer dari Amerika bernama Major Jane yang bakal nyamatin mereka. Nah, ternyata ada seorang lagi selain mereka bertiga, yaitu ibu si Eugene yang bernama Minjung. Ternyata si Minjung itu tuh orang yang pernah kita lihat tadi di awal film, yang si kakek juga mendapetin baterai yang dia butuhin buat nyalain radio sebagai penghubung komunikasi dengan Major Jane. Anehnya si kakek udah ngomong-ngomong aja tapi belum nyalain radionya gitu loh. Nah, dari sini kita tahu kalau si kakek itu seperti ngehayal tentang Major Jane itu. Scene berganti ke Huang yang balik ke markasnya. Ternyata di markasnya si Huang itu dia cukup disenengin sama orang-orang di sana karena selalu bawa barang baru gitu. Nah, di sana juga ada seorang yang udah setengah pincang bernama Kim. Si Huang itu minta makanan enak ke Kim gara-gara barang yang dibawanya itu, tapi nggak dikasih
karena mereka harus berhemat dan dia juga harus ngelapor dulu ke Kapten Seo. Di saat masih berdebat, ternyata si Chosun ketahuan sama anak buahnya anggota unit 631. Nah, habis itu dia dijadiin anjing liar. Apa itu anjing liar? Nanti lihat ke depannya ya. Lalu si Kim membuka isi truk tersebut terkaget karena isinya adalah berupa uang banyak. Balik ke Jung Seok di markas Juni dan kawan-kawan, di sana Min Jung mengatakan kalau tidak ada pertolongan selama 4 tahun terakhir. Diceritakan juga tentang unit 631 yang dulunya adalah regu penyelamat di sana. Nah, si Jun I sama yang lain juga sempat tinggal di sana sebelum mereka kabur. Dikarenakan sudah tidak ada bantuan yang datang, orang-orang di sana itu lama-lama mau jadi gila gitu loh. Nah, berpindah ke seorang yang merupakan ketua dari 631 yang namanya tadi Kapten Seo. Nah, dia hampir mau bunuh diri di ceritanya, udah gak ada harapan gitulah. Tapi gak jadi gara-gara si Kim datang ke ruangannya. Nah, si Kim ini ngasih tahu kalau yang dibawa balik uang kali ini tuh uang yang agak banyak. Nah, si Kapten Seo yang mendengar hal itu segera pergi menuju truk tersebut. Nah, pas mereka pergi ke truk tersebut, ternyata ada telepon satelit yang milik Chosun. Balik ke Chosun yang dikirim ke permainan yang ada di sana. Sebelumnya Chosun ngomong kalau ia punya telepon satelit. Tapi karena ketinggalan di truk yang seperti yang kita tahu, jadi ya dikirain bohong. Nah, setelah itu Chosun diberi nomor di badannya dan dimasukin ke sebuah ruangan. Di lain tempat, Kapten Seo tidak sengaja nelpon orang lewat telepon satelit itu yang nanyain tentang uangnya jadinya gimana. Akhirnya permainan tempat Chosun ditangkap pun dimulai. Di sana sama 2 menit, dia sama beberapa orang lainnya itu disuruh kabur sama menghindar dari zombie yang ada di sana yang udah jadi kayak taruhan ayam gitu anjir. Untungnya si Chosun berhasil selamat dari game pertamanya dia di sana. Scene berpindah ke Jung Seok yang bersiap-siap berkemas. Karena malamnya mereka akan mengambil kembali truk isi uang tersebut dari unit 631 sama membawanya ke pelabuhan bersama Jun I, Min Jung, Yujin sama si kakek. Si kakek ini sempat gak mau pergi karena ngomong kalau si Mayor Jen itu bakal nyamatin mereka. Nah, si Jun I nantang gitu buat minta si Mayor Jen ini jemput mereka di pelabuhan Icheon juga, tempat kapalnya berada gitu di sana. Nah, tantangannya pun diterima sama si kakek. Di sana Jung Seok bertanya ke Jun I kenapa ia disamatin. Jun I ngomong kalau ia itu mau menolongnya gara-gara disuruh sama si Eugene. Karena sebelum ayahnya si Eugene mati, ia ngomong kalau mereka itu harus nolong orang yang kesusahan. Nah, tentu aja kata-kata itu nampol banget ya buat si Jung Seok gara-gara waktu di awal-awal kan dia gak mau nolongin keluarganya si Eugene. Cerita berpindah ke Kapten Seo sama si Kim yang lagi nyusun rencana nih buat kabur dari tempatnya ke pelabuhan Icheon. Tapi bingung caranya dia ngalihin perhatiannya si Hwang itu gimana. Karena si Hwang ini walaupun kayak orang gila, tapi ternyata dia itu cukup pintar. Kembali ke Jung Seok yang teringat tentang si Min Jung yang gak disamatin sama dia waktu itu. Buat dia terbangun dari tidurnya. Lalu di saat Min Jung yang sedang masukin amunisi ke senjata, akhirnya si Jun Seok jujur nih di sini tentang kejadian waktu itu. Nah, si Min Jung ngomong kalau ada 31 mobil yang lewatinnya saat itu dan gak ada yang mau ngebantuinnya. Nah, si Min Jung juga bilang kalau Jun Seok itu harus berhutang kepada anak-anaknya. Nah, hutangnya itu tuh bahwa anak-anaknya bisa selamat Pak dari Korea. Lalu akhirnya mereka pun pergi dari sana. Pas sudah sampai di tujuan, Min Jung sama Jun Seok masuk ke pintu darurat tempat mereka keluar waktu itu dari unit 631. Sedangkan sisanya itu nunggu di mobil. Akhirnya pun mereka menemuin truknya.
berpindah ke Kapten Seo yang buat pengumuman dengan ngomong kalau si Huang itu dapat banyak makanan yang cukup buat 1 bulan. Nah, jadi dirayain dengan permainan anjing liar yang diakuin sama 24 jam. Gak ngerti sih gua gimana ngakuinnya 24 jam ya. Nah, semua orang di sana itu senang kecuali si Huang yang tampak agak curiga gitu sama perlakuan baik mendadaknya si Kapten Seo. Di kantor, si Kapten Seo ternyata udah ada si Huang yang membuat si Kapten Seo sedikit panik. Untungnya ia dapat nyembunyiin satelit radionya. Belum selesai ngomong sama si Huang, si Kim masuk yang membuat keadaan makin gak baik. Nah, si Huang ini mulai curiga nih sama si Kapten Seo sama si Kim. Tapi dugaannya ya agak dodol sih. Dia ngira kalau misalnya si Kapten Seo sama si Kim punya hubungan tersendiri. Nah, tapi diyain sama si Kapten Seo supaya si Huang ngerasa nggak enak dan segera pergi ninggalin mereka. Di tempat Jung Seok sama si Min Jung, ia berhasil nemuin telepon satelit di truk, tapi telepon satelitnya udah rusak. Nah, terlihat juga si Kim itu datang ke truk. Nah, habis itu ditodong sama Jung Seok sama si Min Jung. Nah, si Kim juga ngomong kalau ternyata si Chosan masih hidup. Dan dia ada di sini. Yang buat si Jung Seok itu segera mencarinya. Kapten Seo yang datang ke sana juga segera ditodongin senjata sama si Min Jung buat memintain telepon satelitnya. Tapi bukan telepon satelit yang dikasih, melainkan beberapa tembakan peluru yang diberikan ke Min Jung, tapi nggak kena. Lalu Min Jung pun memundurkan truknya yang membuat si Kapten Seo pingsan karena nabrak truk itu. Di lain tempat, Jung Seok tiba-tiba masuk dan menembaki anak buahnya si Huang yang didengar oleh si Huang, anak buahnya yang lain, sama zombie yang ada di luar sana. Nah, karena zombie itu bergerak membuat Yun I sama si yang lainnya itu yang ada di dalam mobil juga bergerak menyelamatin ibunya. Balik ke Chosan yang hampir kegigit zombie tapi berhasil diselamatin sama Jung Seok. Di tempat lain, Min Jung berhasil dapetin satelit milik Kapten Seo. Nah, Jung Seok nembakin suar ke arah pintu keluar yang ngebuat semua zombie bisa keluar semua, termasuk Jung Seok dan si Chosan. Zombie, Huang sama anak buahnya sama Jung Seok, Chosan semua campur aduk di sana. Jung Seok sama Chosan itu lagi terpojok nih. Huang berhasil nembak Chosan yang membuatnya seketika meninggal. Kematian Chosan buat Jung Seok marah banget. Nah, habis itu ia ngebunuh banyak anak buahnya Huang sendiri, buset. Di saat Huang sudah ngebidik Jung Seok, mendadak truk yang dikendarain sama Min Jung itu nabrak kaca yang buat nyawa Jung Seok kembali terselamatkan. Si Kapten Seo yang karena telepon satelitnya udah diambil darinya udah kayak gak ada harapan hidup. Ya bahkan nembak si Kim temannya tanpa sebab. Si Huang gak mau tinggal diem. Ia dan anak buahnya segera menyusul Jung Seok dan Min Jung. Di perjalanan mereka itu sedikit kesusahan karena dihadang banyak zombie. Tapi berhasil ditolong oleh Jun I. Mereka berhasil ngebodohin para zombie yang kabur dari sana. Tapi waktu senengnya itu gak lama. Karena ia kembali ditembakin sama flare gun oleh unit 631 yang ngejar-ngejar di belakang. Lagi-lagi Johnny nyetir gak masuk akal. Anak kecil bisa nyetir kayak gitu sih. Gak mungkin ya. Balik ke Min Jung dan Jun Seok yang masih dikejar oleh Wang dan kawan-kawan. Tapi berhasil dilumpuhin. Nah, mereka punya cara lain, itu dengan nyalain lampu mobil ke arah truk sama mobilnya Jung Seok dan kawan-kawan. Sehingga zombie semua mengincar mobil mereka. Tapi lampu-lampu mobil itu berhasil dimatikan satu persatu oleh Jung Seok.
Dengan kerjasama yang baik, mereka bisa ngelumpuhin anak buah Huang satu persatu, hingga tersisa mobil Huang doang. Nah, situasi makin panas nih dengan zombie yang makin banyak muncul. Tapi mereka berhasil melewatinya hingga terakhir, Jung Seok nembakin kaca yang isinya zombie semua itu di awal-awal film tadi, yang buat zombie itu ngejatuh ke mobil Huang. Ya kita tahu lah ya ke depannya kayak gimana. Akhirnya mereka semua selamat dengan ngelewatin semua rintangan itu. Lalu Jung Seok menelpon mafia yang ada di kapal agar segera menjemput mereka. Nah, sampailah mereka di pelabuhan. Di saat mereka udah bisa ngeliat kapalnya, tiba-tiba mobil cepet nabrak mobilnya si Sun Yi, Eugene sama si kakek. Dan ya nabrak itu ternyata si Kapten Seo. Nah, Kapten Seo nyandra si Jun Yi, sehingga Min Jung sama Jun Seok ngejatuhin senjatanya. Tapi di belakang mobil tersebut udah bersiap si kakek sama si Eugene. Nah, Eugene itu nabrakin mobil remote controlnya tak ke kakinya si Kapten Seo, tapi nggak buat efek yang guna banget. Mainkan ngebuat Kapten Seo mau nembak peluru ke arah Eugene, tapi berhasil dilindungi sama si kakek. Min Jung yang ngeliat kejadian itu segera ngambil senjatanya buat nembak si Kapten Seo. Tapi nggak sempet karena si Kapten Seo udah keburu nembak kakinya duluan. Nah, anehnya si Kapten Seo bisa berhasil ngebawa tow truck dan masuk ke kapal. Nah, di kapal si anak buah mafia itu seneng banget ya tapi namanya juga mafia, nggak ada janji yang bisa dipercaya. Si tangan kanan mafia itu nembak si Kapten Seo sampai mati. Tapi si Kapten Seo nggak mati semudah itu. Ia segera mundurin truknya yang buat pintu kapal truk itu nggak bisa ketutup. Nah, zombie pun masuk semua ke kapal. Nah, semua yang ada di kapal dipastikan menjadi zombie. Balik ke Jung Seok, di sana mereka semua sedih karena si kakek bakal mati sebentar lagi. Nah, di saat mereka lagi nangis, tiba-tiba ada helikopter yang jemput mereka. Ternyata telepon radio sama ini si kakek berfungsi, entah gimana caranya gue juga nggak ngerti. Min Jung mengatakan untuk membawa anak-anaknya lebih dulu ke helikopter. Lalu ia akan menyusul karena dia juga udah ketembakan ya di kaki, jadi nggak bisa lari cepet juga gitu. Karena udah pagi juga, jadi zombie itu mulai ngedatengin mereka. Tapi mereka dilindungi oleh Min Jung dari belakang. Sedangkan Min Jung sendiri masuk ke truk sama ngebunyiin klakson yang keras supaya mancing zombie semua ke arahnya. Lalu orang yang nyelamatin mereka ternyata beneran namanya Jen dong. Si Juni minta tolong ke Jen agar nyamatin ibunya, tapi nggak dihirauin sama Jen karena waktunya udah sedikit lagi. Nah, perkataannya si Juni nggak terima, abis itu ngambil pistol ke si Jen sama nodongin gitu. Nggak dibantuin, nggak ada akhlak gitu loh ya. Sedangkan si Min Jung sendiri bersiap buat bunuh diri karena ya udah dikepung sama zombie di dalam truk gitu ya, udah nggak ada harapan. Melihat kejadian itu, Jung Seok itu teringat dengan perkataan Chusan yang dulu waktu di Hong Kong, buat nggak nyerah, buat menolong orang lain. Seketika itu Jung Seok menembakkan senjata ke langit, menandakan kalau ia akan segera menolong Min Jung. Min Jung yang mendengar itu segera menembaki zombie yang ada di luar. Di saat ia sedang bersusah payah lari, ia udah dilindungi sama Jung Seok, yang ngebuat Min Jung selamat dan gak jadi bunuh diri. Dan si Jun Yi, Eugene, Min Jung, sama Jun Seok pun akhirnya selamat dan naik ke helikopter. Di akhir film pun diperlihatkan negara Korea dan helikopter yang udah rusak, dan film pun tamat. Mungkin dibandingin Train to Busan, Peninsula masih kalah ya menurut gue dalam segi suasana, cerita, ataupun karakter. Tiap pemain masih kurang. Ditambah zombie di Peninsula ternyata lebih gampang dan gak seserem di Train to Busan. Tapi tetap saja masih bukan berarti ini film jelek ya, masih banyak juga yang bisa kita dapat dari film ini. Buat gue sendiri gue kasih rating 70.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya guys. See you in next video and always take care.